Patrick Kluivert tak gentar timnas Indonesia lawan Qatar atau Arab Saudi. Senyum saat pimpin rapat di Belanda. Patrick Kluivert disinyalir tak gentar tim nasional. Timnas Indonesia menantang Qatar atau Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Terbukti dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya Patrick Kluivert 9, pelatih 49 tahun itu tersenyum bahagia saat memimpin rapat tim kepelatihan timnas Indonesia di Belanda. Kerja sama tim mewujudkan mimpi. Menuju Piala Dunia 2026, tulis di unggahan akun Instagram Patrick Kluivert. Dalam rapat tersebut, Patrick Kluivert ditemani seluruh staf pelatih timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Alex Pastor, asisten pelatih, Denny Lanzaat, asisten pelatih, dan Quentin Jacoba, pelatih fisik. Patrick Kluivert sendiri menegaskan akan kembali mencari pemain berkualitas yang bermain di Eropa. Saya dan staf akan terus mencari pemain Indonesia yang bermain di Eropa, kualitas di atas rata-rata perlu kita maksimalkan, lanjutnya. Patrick Kluivert beserta jajaran sedang menunggu siapa lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa lawan timnas Indonesia baru diketahui kelar drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6 negara ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Irak, Uni Emirat Arab, UEA, Oman, Timnas Indonesia serta 2 tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi. 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Tim yang finish teratas di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi runner-up masing-masing grup akan bentrok di babak playoff. Sebelum dilakukan undian, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, akan membagi 6 negara di atas ke dalam 3 pot. Pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis, 10 Juli 2025. Meski FIFA belum merilis secara resmi, laman football-ranking.com sudah mengeluarkan bocoran. Hasilnya pot 1 ditempati Qatar dan Arab Saudi, pot 2, Irak dan Uni Emirat Arab, dan pot 3, Timnas Indonesia dan Oman. Mengutip dari laman football-ranking.com, Qatar menempati peringkat 53 dunia, Arab Saudi, 58, Irak, 59, UEA, 65, Oman, 79, dan Timnas Indonesia, 118. Berhubung menempati pot 3, Timnas Indonesia akan menantang penghuni pot 1 dan 2. Menarik menanti siapa lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert turut mengincar pemain keturunan, Kenzo Goldmin, untuk dinaturalisasi agar membela timnas Indonesia. Terkait pemain incaran itu, Exco PSSI, Arya Sinulinga pun angkat bicara. Arya singgung membenarkan Kenzo Goldmin yang kini membela klub Inggris, Derby County, masuk daftar pemain keturunan bidikan Patrick Kluivert. Namun, PSSI sejauh ini belum melakukan pendekatan apa-apa kepada sang pemain. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah mengurus proses naturalisasi 1 calon pemain anyar timnas Indonesia. Dokumen Mauro Zijlstra akan dikirim kepada Kemenpora. Dokumennya sudah lengkap, tinggal dikirim Kemenpora, kata Arya Sinulinga kala dihubungi MNC Portal Indonesia. Dengan begini, ada 1 nama pemain lagi untuk memenuhi slot target pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Nama gelandang yang berkarier di Liga Inggris, Kenzo Goldmin, pun menyeruak ke permukaan. Kenzo Goldmin diyakini akan menjadi pemain baru timnas Indonesia usai PSSI gagal merekrut Jairo Riedewald. Arya Sinulinga pun membenarkan bahwa nama Kenzo Goldmin masuk daftar rekomendasi pemain keturunan Patrick Kluivert. Kendati demikian, dirinya mengungkap bahwa PSSI belum melakukan pendekatan apapun kepada pemain yang lahir di Belanda tersebut. Kami belum kontak Kenzo Goldmin. Soal itu belum bisa kami jawab, tapi nama dia masuk ke dalam daftar Patrick Kluivert, tandasnya. Rumornya Kenzo Goldmin mewarisi darah Indonesia dari kakek nenek pihak ibunya, kakek dan nenek pemain berkaki kanan tersebut lahir di Surabaya. Selain tampil reguler di klubnya, didikan Akademi AS Alkmaar itu sudah beberapa kali tampil di timnas Belanda U16 hingga U19. Dirinya bisa dinaturalisasi karena belum pernah membela timnas senior Belanda. Namun sayangnya, belum ada informasi apapun soal mau atau tidaknya Kenzo membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengajukan nama pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia di round 4. Pemain tersebut saat ini memperkuat klub Premier League, Wolverhampton Wanderers.
Ki-Jana Delanohoever adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek untuk Auxerre dengan status pinjaman dari klub Liga Premier League, Wolverhampton Wanderers. Nama baru ini diajukan Patrick Kluivert setelah PSSI batal menaturalisasi Jairo Reidewald. Diungkapkan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga, nama baru yang diajukan Patrick Kluivert adalah seorang bek kanan. Pelatih asal Belanda mau timnas Indonesia menaturalisasi pemain keturunan bertipe menyerang. Patrick Kluivert meminta satu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namanya Ki-Jana dan saya masih mencoba mencari tahu dulu dan sedang saya dalami, kata Arya Sinulinga kepada wartawan. Posisinya bek kanan, namanya terbilang cukup asing, bukan yang selama ini beredar. Dia keturunan Jawa Suriname, pemain Wolves, ujarnya menambahkan. Ki-Jana masih terbilang muda yakni 23 tahun, ia cukup menjadi andalan di klub Prancis Auxerre dengan bermain 30 laga. Di Premier League ia sudah bermain 20 kali. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai finish di posisi keempat klasemen grup putaran ketiga. Skuad Garuda bakal berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Putaran keempat ini bakal digelar di Arab Saudi dan Qatar karena AFC telah menunjuk dua negara Asia Barat tersebut menjadi tim tuan rumah. Tak sedikit negara yang sebelumnya mengajukan diri menjadi tuan rumah putaran keempat ini. Kami semua berusaha, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025. Kami ingin jadi tuan rumah tetapi sekarang kita akan bermain di Arab Saudi dan Qatar, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa saat ini yang terpenting tim asuhan Patrick Kluivert harus menjalani persiapan dengan maksimal agar dapat meraih hasil terbaik nantinya. Tentu kita harus lakukan persiapan. Kualifikasi menuju Piala Dunia itu ada putaran 4, putaran 5, dan playoff, kata Erick. Kita pernah merasakan hal yang sama ketika mencoba lolos ke Olimpiade. Tim kita sampai ke playoff melawan Gini. Waktu itu bermain di Prancis. Ya hal-hal ini kami usahakan. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berusaha, yang penting persiapannya harus baik, tegasnya. Lebih lanjut, Erick juga ditanya apa yang dilakukan PSSI jika Patrick Kluivert tak bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pemilik Inter Milan itu menegaskan bahwa untuk membangun sepak bola tak bisa buru-buru. Menurutnya, semua pihak harus sabar. Dia juga meminta publik harus mengerti dan tak buru-buru menghakimi beberapa pihak. Membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach Shin Tae-yong 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya selesai, ya kita sudahi. Jelas Erick Thohir. Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi juga ada kontrak 2 tahun, kita tunggu semua. Tidak usah buru-buru. Semua membangun, saya pun sebagai ketua umum sampai 2027, ada waktunya semua. Untuk itu, Erick meminta agar tak ada pihak yang saling memecah belah. Jadi semua tidak usah menjadikan sepak bola ini drama. Saling menghujat, saling memecah belah. Justru sepak bola ini harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ya, ini era demokrasi, tuturnya. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sebelumnya meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan baru demi perkuat Timnas Indonesia di round 4. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha pun ditugaskan PSSI untuk mengurus proses tersebut. Hingga saat ini komunikasi yang terjalin dengan masing-masing agen pemain dikatakannya masih dalam tahap melengkapi dokumen. Ia pun membeberkan jika semua dokumen sudah lengkap naturalisasi pemain bisa selesai pada Agustus 2025. Saya sih menargetkan Agustus, September ya, itu sudah jalannya karena ini memang big news. Negara juga butuhkan karena kita kejar prestasi dan segala macam, kata Ratu Tisha saat ditemui wartawan. Saya pikir birokrasi pemerintah akan lebih cepat. Kalau di sini, pemainnya yang mau harus buat surat pernyataan, lalu dokumennya oke, lengkap. Bagaimanapun kan nanti federasi ke pemain, makanya pakai agen itu supaya tidak salah, jelasnya. Mengenai proses kelengkapan dokumen, Ratu Tisha masih menunggu salah satunya mengenai dokumen yang menunjukkan bahwa para pemain tersebut mempunyai darah atau keturunan Indonesia. Kita, PSSI sedang menunggu seluruh dokumen dari para pemain yang ingin dinaturalisasi. Semoga semua berjalan dengan lancar, tegasnya. Persija Jakarta dikabarkan telah memenangi perburuan untuk mendapatkan bek Timnas Indonesia.
Jordi Amat. Kabar terkini, Jordi Amat sudah sepakat gabung Persija Jakarta untuk musim 2025-2026. Kabar tersebut sudah banyak diungkap oleh akun Instagram seputar bursa transfer Liga 1, termasuk Ngapak Football, Kamis, 3 Juli 2025. Jordi Amat resmi gabung Persija Jakarta San, tulis keterangannya. Jordi Amat didatangkan Persija Jakarta dari klub Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT. Bersama JDT, Jordi Amat mencatatkan 25 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Jordi Amat sendiri memang sudah banyak dikaitkan dengan klub-klub Liga 1 setelah kontraknya habis bersama Johor Darul Takzim, JDT. Selain Persija Jakarta, tim-tim lain yang dikaitkan dengan Jordi Amat adalah Bali United, Persib Bandung hingga Bayangkara FC. Tak hanya klub Liga 1, Jordi Amat juga kabarnya diminati klub kasta kedua Liga Spanyol, yakni Malaga dan Almeria. Namun kini, Persija Jakarta menjadi tim yang sukses mendatangkan Jordi Amat. Selain Jordi Amat, Persija Jakarta kabarnya juga masih akan kedatangan satu lagi sosok pemain diaspora. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Jakmania, Diki Sumarno. Diki Sumarno membenarkan bahwa Persija Jakarta sedang menjalin komunikasi dengan pemain diaspora. Menurutnya, ada 2 pemain diaspora yang dekat dengan Persija Jakarta. Diki Sumarno menyebut, 2 pemain itu berposisi bek dan penyerang. Ada pemain diaspora? Insya Allah semoga beneran ada pemain diaspora, ucap Diki Sumarno, dikutip dari YouTube Bola Bung Binder, Sabtu, 28 Juni 2025. Harusnya sih sudah oke. Pembicaraan, saya nggak berani bilang oke kalau belum tanda tangan, bisa saja di ujung tiba-tiba ditikung klub lain, jelasnya. Belakang, sama depan juga ada 2 lah yang lagi dibicarakan, yang diinformasikan ke saya seperti itu. Mengacu dari omongan Diki Sumarno, maka sosok itu mengarah ke Jordi Amat dan Rafael Struijk. Untuk Jordi Amat sudah didapatkan, sedangkan Rafael Struijk berposisi sebagai striker. Rozi Jelstra, PSSI akan menaturalisasi 2 pemain asing keturunan Indonesia lagi, ada nama baru kali ini yang diungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, 2 pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari 2 pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat ditemui wartawan di Jakarta. Apakah ada pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, Pak? Tanya salah satu wartawan kepada Exco PSSI tersebut. Tambahan pemain keturunan lagi? Tentu saja, jika ada yang mau atau rekomendasi dari pelatih, kata Arya Sinulinga. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-namanya sepertinya agak asing di telinga. Lanjut Arya Sinulinga. Keturunannya dari sana juga, dari timnas pusat, Belanda, tanya wartawan lagi. Iya dari sanalah, balas Arya Sinulinga. Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada. Posisi sayap sama penyerang, jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi striker, lagi, agar tim asuhan Patrick Kluivert semakin gahar lagi. Depan masih kita cari. Iya biar mereka, pemain yang sudah ada, bisa bersaing, pungkas Arya Sinulinga. Diketahui pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing. Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Garuda membuat banyak mata menyoritinya dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan. Satu pemain keturunan Indonesia disebut media Belanda sempat didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia yang sedang memperkuat AS Roma di Serie A disebut didekati oleh PSSI untuk jadi WNI dan membela timnas Indonesia. Salah satu media Belanda, Voetbal Plus menuliskan bahwa PSSI berupaya mendekati pemain yang saat ini bermain untuk AS Roma itu. PSSI sempat mendekati bek kanan AS Roma tersebut, Devin Rens belum mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia, sebut media Belanda itu seperti dikutip suara.com. Mungkin akan sedikit sulit karena dia, Devin Rens, sekarang menjadi kapten di U21 Belanda. Peluang itu sangat kecil, lanjutnya.
Namun semua bisa berubah, ada banyak pemain Belanda yang dengan cepat memilih perkuat Indonesia, tegas Voetbal Plus. Masih dari sumber yang sama, PSSI melihat potensi besar pada Davy Nerens. Bek berusia 22 tahun itu lahir di Lelystad. Sejak usia belia, pemain keturunan Indonesia itu terikat kontrak dengan raksasa Ajax Amsterdam. Dari catatan Transfermarkt, Davy Nerens telah bermain dari youth Ajax sampai tembus ke senior. Dari 105 pertandingan bersama Ajax Amsterdam, ia mencetak 10 gol serta 9 assist. Ia kemudian berlabuh ke Italia bersama AS Roma. Sayangnya rumor PSSI ingin naturalisasi Davy Nerens sepertinya cukup sulit untuk terrealisasi meski masih ada kans. Pasalnya pemain keturunan Indonesia itu pada 2021 telah melakoni debut bersama tim senior Belanda. Selain itu, Davy Nerens juga tercatat menjadi pemain di tim U21 Belanda dan menjadi kapten. Ia sudah bermain sebanyak 22 pertandingan dan mencetak 3 gol. Davy Nerens juga sudah bermain di tim U15 hingga tim senior Belanda. Total ia sudah bermain sebanyak 49 kali di semua kelompok umur. Dalam aturan FIFA, ada beberapa poin yang mengizinkan pemain bisa berpindah kewarganegaraan meski telah tampil di tim senior. Salah satu poin tersebut adalah seorang pemain bisa berpindah kewarganegaraan andai dirinya tak tampil lebih dari 3 pertandingan kompetitif di level senior sebelum 21 tahun. Jika melihat aturan tersebut, Davy Nerens yang baru punya 2 caps bersama Belanda masih bisa diperjuangkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Apalagi dirinya baru meraih 2 caps bagi Belanda itu di saat usianya kini baru menginjak 18 tahun. Kasus ini sama dengan Jairo Riedewald yang telah tampil 3 kali di level senior bagi Belanda saat usianya baru 18 tahun. Meski secara aturan FIFA bisa, bukan berarti PSSI bisa dengan mudah menaturalisasi Davy Nerens guna membela timnas Indonesia. Apalagi jika melihat fakta bahwa Davy Nerens sudah membela Belanda sejak level kelompok umur dari U15 hingga U21. Davy disebut-sebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Namanya pertama kali dikuak oleh akun medsos yang kerap kumpulkan pemain berdarah Indonesia, Football Talent Nealis. Akun itu menyebut Davy Nerens bisa dinaturalisasi, yang artinya ia punya kans bisa membela timnas Indonesia. Dia Malaysia, makan bola, ketakutan melihat Donny van de Beek dan Pascal Struijk segera memperkuat timnas Indonesia. Makan bola mengatakan jika 2 nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi negara terkuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Donny van de Beek dan Pascal terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 4. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya hanya bisa berharap, semua ada di tangan federasi. Namun jika ada tambahan pemain naturalisasi tentu saya akan sangat senang, tutur Patrick Kluivert. Memang ada rencana penambahan, namun saya tak tahu ke depannya seperti apa, saya hanya ingin fokus ke materi yang sudah ada, lanjutnya. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Makan Bola. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Donny dan Pascal. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia, bunyi judul artikel yang dibuat Makan Bola. Jika Donny van de Beek, Pascal Struijk dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuh Makan Bola. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjauhkan levelnya dari timnas Malaysia, lanjutnya. Saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada 3 tingkat di atas tim nasional Malaysia. Ini sangat mengejutkan, tegas Makan Bola. Spekulasi soal masa depan Shane Patinama akhirnya menemukan titik terang. Bek kiri naturalisasi tersebut dipastikan tidak akan bergabung dengan Persib Bandung untuk menghadapi Liga 1 musim 2025-2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh gelandang sekaligus kapten Persib Bandung, Mark Klok. Klok yang juga merupakan teman dekat Shane mengungkapkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu sudah menandatangani kontrak dengan klub barunya. Sayangnya, bukan Persib yang menjadi destinasi selanjutnya. Iya, kami memang satu agensi, status prosport, ujar Klok dilansir bolasport.com dari Detik Jabar. Saya sudah tahu dia akan kemana. Dia sudah tanda tangan kontrak, tapi bukan ke Persib. Dipastikan bukan Persib, tegas pemain naturalisasi asal Belanda itu. Meski demikian, Klok memastikan bahwa keputusan Shane sudah final. Bek kiri kelahiran Belanda itu telah resmi menekan kontrak dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub baru.